Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini Senin 19 Oktober 2020, kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 21. Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menyambut dan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami semua mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami semua dapat kembali menjalankan kewajiban kami dalam keadaan yang sehat. Ya Bapa, biarlah semua kegiatan-kegiatan dan pikiran-pikiran kami hari ini selalu dipenuhi oleh kasih-Mu dan kemuliaan-Mu. Berikanlah kami semangat dalam menjalankan kewajiban dan tugas kami pada hari ini. Ya Bapa, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu pada pagi hari ini. Semua doa dan harapan kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan bacaan Injil. Seorang dari banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadanya. Dan apa yang telah kusediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi ada satu kutipan yang sangat menarik, yaitu dari Injil Lukas bab 12 ayat 15. "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Anak-anak yang terkasih, bagaimana rasanya apabila kita punya banyak uang atau memiliki sesuatu? Contohnya, kita diberi uang saku yang banyak oleh orang tua kita. Kita pasti sangat senang dan bahagia.
Terkadang kita punya banyak rencana dari uang yang kita punya itu. Kita ingin jajan yang banyak, ingin beli baju, ingin beli mainan, ingin beli HP baru, dan sebagainya. Apakah tidak boleh jika kita ingin membeli segala yang kita sukai apabila kita punya banyak uang? Tentu saja boleh, asalkan kita tidak serakah dengan apa yang kita miliki itu. Misalnya, kita masih punya banyak baju yang bagus-bagus yang masih bisa digunakan. Namun, kita memaksa untuk membeli baju lagi. Kita tidak membutuhkan sepatu baru, namun kita memaksa untuk membeli sepatu baru, meskipun sepatu kita masih bagus-bagus. Inilah contoh sikap yang tamak di masa sekarang ini. Tuhan Yesus mengutuk sikap yang tamak ini. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sebuah sikap untuk mau berbagi dan tidak menyimpan apa yang kita punya untuk diri kita sendiri. Misalkan kita punya banyak baju, coba kita lihat di sekitar kita. Kita lihat di media sosial, foto-foto anak-anak, orang miskin, atau anak pemulung. Mereka banyak yang tidak punya baju atau bajunya sudah jelek-jelek. Maka seharusnya kita mau memberikan baju yang kita punya untuk membantu mereka. Begitu pula apabila di sekolah, kita diberi uang jajan yang lebih. Coba lihat, jangan-jangan ada teman kita yang tidak bisa jajan karena tidak punya uang. Maka, kita diminta untuk mau berbagi kepada teman-teman kita. Inilah sikap yang diharapkan Tuhan. Kita tidak menyimpan apa yang kita punya dan terus membeli, kemudian menyimpannya untuk diri kita sendiri. Apabila kita punya kelebihan yang kita punya, kita diminta untuk bisa berbagi. Berbagi bukan soal uang atau harta saja, namun bisa juga soal kemampuan. Apabila kita pintar di kelas, kita harus mau berbagi ilmu dengan mau mengajari teman kita yang kurang pandai dan tidak menyimpan pengetahuan itu untuk diri sendiri. Kita juga bisa berbagi dengan alam sekitar, dengan menggunakan apa yang kita bisa untuk menjaga alam sekitar kita yang sudah mulai rusak ini. Itulah yang Tuhan harapkan, yaitu tidak menyimpan apa yang kita miliki dan menimbunnya untuk diri sendiri. Namun, mau berbagi baik kepada semua, mau berbagi baik kepada sesama, maupun lingkungan di sekitar kita. Anak-anak, ada satu pertanyaan refleksi yang harus kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Apakah selama ini aku sudah berbagi kepada orang lain? Apakah selama ini aku sudah berbagi dengan lingkunganku? Atau jangan-jangan aku hanya egois, menyimpan sesuatu hanya demi diriku sendiri? Untuk aksi hari ini, kita diajak untuk menggunakan segala sesuatu yang kita miliki dengan bijaksana dan mau berbagi kepada sesama dan lingkungan sekitar kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, diriku dan juga harta serta kemampuan yang aku punya adalah milik-Mu. Maka, ajarilah dan mampukanlah aku untuk mau berbagi kepada sesamaku dan lingkungan di sekitarku, agar aku tidak egois menyimpan semuanya hanya untuk diriku sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, selesai sudah renungan dan doa pagi kita.
Selamat beraktivitas, selamat belajar, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.